Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat yang nantinya kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan suatu pantun. Naik delman di Yogyakarta, delmannya ditarik kuda. Jika amarah mendatangi jiwa, sabar adalah kuncinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sabar. Seperti yang dijelaskan dari pantun tersebut, bahwa diterangkan sabar merupakan suatu kunci bagi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengendaki umat-umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal apapun. Sabar merupakan serapan dari bahasa Arab yang berarti menahan diri. Dikutip dari Imam Al-Ghazali, sabar memiliki arti yang sangat luas. Sabar tidak hanya dilakukan ketika seseorang mendapatkan musibah saja. Sabar bisa berarti ketika kita memiliki pekerjaan yang dilakukan oleh kita, kita harus menerima dengan dibarengi dengan sikap sabar. Sabar juga bisa berarti menahan diri untuk tidak melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum Islam. Menahan diri dari keadaan lapang maupun keadaan sempit dan dari hawa nafsu yang dapat menggoyahkan iman kita. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat kita ambil bahwa orang-orang yang bersabar memiliki manfaat yang banyak. Manfaat dari orang-orang yang bersabar, yang pertama, orang sabar akan senantiasa bersama-sama Allah. Yang kedua, bersabar merupakan ladang pahala yang sangat berlimpah. Yang ketiga, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mulia. Yang keempat, sabar membuat kita lebih peka terhadap kekuatan dan kekuasaan dari Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima adalah segala yang dihadapi oleh orang-orang yang sabar akan berakhir dengan baik. Dari kelima manfaat tersebut, Allah juga telah berfirman di dalam surah Al-Quran yang menjelaskan mengenai sabar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Di dalam Al-Baqarah ayat 153 tersebut, Allah Ta'ala menerangkan
bahwa sebaik-baik saran yang dapat membantu dalam menjalani segala masalah apapun adalah sholat dan juga sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam meninggalkan berbagai hal yang diharamkan dan perbuatan-perbuatan dosa. Kesabaran yang kedua adalah dalam berbuat ketaatan dan melakukan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran yang kedua ini merupakan tingkat kesabaran yang memiliki banyak pahala. Dan kesabaran yang ketiga yaitu kesabaran dalam menerima dan menghadapi berbagai macam musibah dan juga cobaan. Yang demikian itu pun wajib seperti beristighfar dari berbagai aib. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengenai 2 pintu kesabaran, yaitu sabar menjalankan hal-hal yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terasa berat bagi jiwa dan raga. Dan kedua, sabar dalam menghindari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sangat diinginkan oleh jiwa dan nafsu. Jika seseorang telah melakukan hal-hal itu, maka ia benar-benar termasuk orang-orang yang sabar, yang insya Allah akan memperoleh keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang telah saya sampaikan tadi juga terdapat dalam firman Allah Ta'ala yang dituangkan ke dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang taat, kita harus selalu bersabar dalam menghadapi segala macam rintangan dan masalah. Karena hanya dengan sabarlah kita dapat mengatur hawa nafsu kita sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah lainnya. Dengan sabar pula kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Ingat, bersabarlah dan Allah akan bersama kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.